Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Siska menggenggam erat pegangan gelas plastik berisi teh hangat yang mulai mendingin. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena udara pagi yang masih menusuk kulit, tetapi karena pikirannya yang sedang berkelana. Ia duduk di kursi rotan reot yang terletak di teras rumah kontrakan sederhana di ujung gang kecil. Dari jauh, terdengar suara anak-anak bermain, disusul tawa renyah ibu-ibu yang sedang berbincang. Tapi suara itu tidak cukup untuk mengusir kegelisahan yang perlahan menghuni hatinya. Pagi itu, seperti biasa, ia bangun lebih awal dari siapapun. Memasak nasi, menyiapkan bekal sederhana untuk suaminya, dan menyapu halaman. Rutinitas itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Namun hari ini terasa berbeda. Ada rasa kosong yang tidak biasa. Mungkin karena tadi malam ia kembali memimpikan kampung halaman, tempat di mana ia dibesarkan, jauh dari hiruk-pikuk dan kegelisahan yang kini menyesakkan dadanya. Ia menikah dengan Bimo 3 tahun lalu. Laki-laki tinggi berperawakan kurus namun berwajah bersih dan teduh itu adalah cinta pertamanya yang menjadi nyata. Mereka bertemu saat Bimo menjadi teknisi printer di kantor tempat Siska dulu bekerja. Pertemuan pertama tidak istimewa, hanya tukar sapa seperlunya. Namun seiring waktu, perhatian kecil dari Bimo, menawarkan payung saat hujan, menanyakan kabar ketika Siska izin karena demam, atau sekadar membawakan donat sisa pelatihan servis, berkembang menjadi cinta diam-diam. Cinta mereka tidak berjalan mulus. Siska tahu diri, ia bukan perempuan cantik yang bisa membuat laki-laki terpesona dalam sekali pandang. Ia biasa saja, bahkan sering dianggap terlalu pendiam. Namun Bimo melihat sesuatu dalam dirinya yang tidak dilihat orang lain, kesederhanaan yang tulus. Dan itu cukup untuk membuatnya yakin menikahi Siska, meski keluarganya, terutama ibunya, sempat menentang. Mereka menikah tanpa pesta. Hanya ijab kabul sederhana di rumah orang tua Siska, disaksikan penghulu, keluarga dekat, dan beberapa tetangga. Tidak ada undangan mahal, tidak ada gaun putih. Tapi di mata Siska, itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Ia resmi menjadi istri dari pria yang ia cintai dengan sepenuh hati. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di daerah Cibubur, tak jauh dari tempat kerja Bimo. Ruang tamunya sempit. Dapurnya hanya cukup untuk satu orang berdiri, dan kamar mandinya selalu bocor setiap hujan. Tapi mereka bersyukur. Siska mengelola keuangan rumah tangga dengan cermat. Gajinya dari membuka jasa catering kecil-kecilan ditambah gaji Bimo cukup untuk mencicil kehidupan perlahan-lahan. Mertua Siska, Bu Tatik, tinggal bersama anak sulungnya, Dodi, dan istrinya, Maya, di rumah keluarga besar di daerah Jatiasih. Rumah besar itu dulunya adalah rumah milik mendiang ayah Bimo, Pak Wiryo, seorang pensiunan PNS yang sangat dihormati. Setelah meninggal, rumah itu diwariskan kepada keluarga dengan harapan semua anak bisa tinggal bersama, menjaga silaturahmi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dodi, sebagai anak tertua, merasa paling berhak atas semua peninggalan orang tua. Maya, istrinya, lebih agresif dalam menyuarakan hal itu. Perempuan berdarah setengah Tionghoa itu dikenal cerdas dan cakap, tapi juga licik dan gemar memprovokasi. Sejak awal, Maya tidak menyukai Siska. Ia menganggap Siska hanya membawa beban bagi keluarga Bimo. Perempuan itu apa hebatnya? Nggak kerja kantoran, nggak punya keturunan bangsawan, dari kampung pula. Begitu ucapan Maya yang diam-diam didengar Siska saat suatu kali mengantar makanan ke rumah mertua. Namun Siska memilih diam. Ia tahu siapa dirinya. Ia tidak memiliki banyak gelar atau harta, tapi ia punya hati yang sabar dan kemauan untuk berjuang bersama suaminya. Adik Bimo, Rini, masih kuliah dan jarang pulang. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kos dekat kampusnya. Namun setiap pulang, ia membawa cerita buruk tentang Siska kepada ibunya, yang entah bagaimana selalu terdengar dilebih-lebihkan. Mulai dari tuduhan bahwa Siska terlalu mengatur Bimo, sampai tuduhan bahwa ia pelit terhadap keluarga besar. Siska tidak pernah membalas. Ia percaya bahwa diam adalah senjata terbaik menghadapi fitnah. Tapi kadang-kadang, malamnya dihabiskan dalam diam bersama air mata. Ia tahu, ia bukan menantu yang diidamkan, tapi ia juga bukan orang jahat. Bimo tahu semua ini.
Ia sering memeluk Siska diam-diam dari belakang saat istrinya mencuci piring dan berkata pelan, "Kamu yang terbaik buat aku. Aku bangga sama kamu." Kalimat sederhana itu sudah cukup membuat Siska merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. 1,5 tahun setelah pernikahan, Butatik datang ke kontrakan mereka. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap ke sekeliling, seolah-olah melihat kemiskinan yang menyakitkan mata. Dengan nada datar ia berkata, "Ibu nggak tega lihat kalian begini terus. Rumah sempit, panas. Ibu punya tanah di belakang rumah Jatiasih, tanah kosong peninggalan almarhum bapak. Ibu mau kasih itu buat kalian. Bangunlah rumah kecil di situ. Setidaknya kalian bisa punya tempat tinggal sendiri." Siska terdiam. Ia tidak percaya. Butatik yang selama ini dingin, kini menawarkan sebidang tanah. Bimo terlihat lega. Ia memeluk ibunya dengan hangat. "Terima kasih, Bu. Kami akan jaga baik-baik." Hari-hari berikutnya dipenuhi perencanaan. Mereka berdua datang ke lokasi tanah, membersihkan semak-semak, membuat denah sederhana, dan mulai mencari tukang. Tidak ada bantuan dari keluarga lain. Dodi dan Maya bahkan mencibir saat tahu tanah itu diberikan kepada Bimo. "Mereka pasti pakai ilmu pelet," kata Maya sambil tertawa saat berkumpul di dapur. Pembangunan rumah dimulai dengan uang tabungan mereka. Dinding bata, atap seng sederhana, jendela dari kayu bekas yang diperbaiki. Tidak mewah, tapi hangat. Setiap minggu, Siska mengantar teh manis dan gorengan untuk para tukang sambil sesekali mengusap peluh di keningnya sendiri. Ia ingin rumah itu jadi simbol perjuangan mereka. Butuh waktu 6 bulan hingga rumah itu berdiri. Tidak megah, hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu kecil, dapur mungil, dan kamar mandi. Tapi ketika mereka masuk untuk pertama kalinya, Siska menangis. Ia mencium ubin dingin yang baru dipasang dan berbisik, "Ini rumah kita, Mas." Akhirnya, mereka menggelar syukuran sederhana. Mengundang tetangga sekitar, tukang bangunan, dan beberapa kenalan. Dodi dan Maya datang, namun wajah mereka penuh sinisme. Maya bahkan bersuara cukup keras, "Bagus juga. Tapi semoga nggak kena gusur ya. Tanah warisan itu bisa jadi milik siapa saja. Loh?" Ucapan itu seperti racun yang perlahan menyusup ke dalam ketenangan Siska. Tapi ia tetap tersenyum, meski hatinya mengeras. Ia tahu, rumah ini akan diuji. Beberapa minggu kemudian, keluarga Dodi mulai sering datang. Awalnya hanya berkunjung, lalu mulai membawa barang. Kemudian menginap. Dan tanpa diminta, Maya menyuruh pembantu membersihkan halaman, menata ulang ruang tamu, bahkan mengganti gorden tanpa izin. Siska hanya bisa menatap dari sudut dapur. Rumah yang ia bangun bersama suaminya, kini mulai berubah. Bukan lagi miliknya. Bukan lagi tempat damai. Tapi ia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar dan lebih menyakitkan sedang menunggu di balik langkah-langkah kaki saudara iparnya yang tidak tahu malu. Langkah kaki Maya terdengar jelas di atas lantai rumah yang mulai berdebu. Setiap pijakan hak sepatunya seperti sengaja ditancapkan keras-keras, seolah ingin menunjukkan bahwa rumah ini tak lagi menjadi milik Siska dan Bimo sepenuhnya. Siska yang sedang menyapu halaman menengadah sesaat ketika melihat Maya keluar dari dalam rumah, sambil membawa 1 set taplak meja dan bantal kursi. "Ini jelek banget. Yah, udah kusam. Ketinggalan zaman." Celetuk Maya sambil melempar bantal ke gerobak sampah di pinggir pagar. Siska hanya diam. Ia menunduk lagi, menyapu dedaunan yang berserakan. Hatinya panas, tapi ia menahan semua rasa itu. Menyimpannya dalam-dalam. Ia tahu jika bicara, Maya akan membalikan semua seolah-olah dirinya yang tidak tahu diri. Dari dalam rumah terdengar suara Dodi memanggil Maya. "Sayang, tolong angkatin kopi aku dong. Meja kerjaku juga belum diberesin." "Iya." "Sabar napa, Mas? Rumah ini belum kayak rumah," jawab Maya dengan nada tinggi. Ia lalu masuk lagi, meninggalkan Siska yang masih berusaha memahami bagaimana bisa dalam waktu beberapa minggu, rumah yang mereka bangun penuh keringat dan pengorbanan, kini dipenuhi barang-barang milik orang lain. Awalnya mereka hanya datang untuk berlibur. Begitu kata Butatik, "Biar ramai. Sekalian ngisi waktu liburan anak-anak Dodi. Rumah kalian kan deket, enak, daripada ke hotel mahal." Tapi, liburan, itu perlahan menjadi menginap. Dan,
menginap, menjadi, menetap. Barang-barang milik Maya dan Dodi berdatangan hampir setiap hari. Lemari pakaian baru, meja rias, kulkas 2 pintu, dan bahkan dispenser dengan galon otomatis. Siska dan Bimo tak pernah diajak bicara soal ini. Semua datang tiba-tiba, mendadak, tanpa permisi. Satu hari, Siska mendapati ruang tamu yang biasanya ia tata dengan penuh cinta, sudah dipenuhi oleh kursi-kursi besar berlapis kulit sintetis milik Maya. Karpet tipis milik Siska tergulung dan diletakkan di bawah tangga. Foto pernikahan Siska dan Bimo yang selama ini tergantung rapi di dinding, kini sudah tidak ada. Diganti dengan figura keluarga Dodi. Maaf, SIS. Foto kalian aku simpan dulu. Aku mau rumah ini nuansanya lebih netral. Tamu-tamu juga biar nggak salah paham. Toh, sekarang rumah ini juga kita tempati bareng-bareng. Ucap Maya enteng, tanpa rasa bersalah. Bimo yang pulang sore itu mendapati istrinya termenung di ruang makan. Piring makan belum dicuci, dapur berantakan. Biasanya, Siska sudah menyuguhkan teh hangat dan senyum lelah yang penuh keikhlasan. Tapi hari itu, wajah Siska seperti menyimpan hujan badai. Mas, rumah ini masih milik kita, kan? Tanya Siska pelan, hampir tak terdengar. Bimo menatap istrinya lama. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekadar tanya. Itu jeritan hati yang selama ini tertahan. Ia mendekat, menggenggam tangan Siska. Mas akan cari cara. Tapi untuk sekarang, kita sabar dulu, ya. Mas nggak enak sama ibu. Beliau yang kasih tanah ini ke kita. Mas juga bingung kenapa Dodi bisa tiba-tiba datang bawa semua ini. Siska hanya mengangguk. Tapi malam itu, air matanya kembali jatuh tanpa suara. Ia menangis bukan karena kehilangan kursi atau taplak meja, tapi karena ia mulai merasa kehilangan rumah yang dulu ia sebut rumahku. Hari-hari berikutnya, rumah itu tak lagi hangat. Siska bangun paling pagi, membersihkan dapur yang sudah dipenuhi barang-barang milik Maya. Ia harus menunggu giliran untuk masak, karena Maya dan pembantunya sibuk memasak makanan khusus anak-anaknya yang alergi ini itu. Bahkan lemari es pun penuh dengan makanan mereka. Tak ada ruang untuk sayuran belanjaan Siska. Bimo semakin sering lembur. Entah karena memang pekerjaannya sedang padat, atau karena ia tak tahan menghadapi kondisi rumah. Setiap pulang, ia lebih banyak diam. Matanya lelah, tubuhnya letih, dan senyumnya kian hari makin jarang. Satu sore, ketika Siska sedang menjemur pakaian, datang surat dari kelurahan. Ia menerimanya dengan gugup. Setelah membacanya, tubuhnya melemas. Surat itu berisi pemberitahuan mengenai status tanah yang mereka tempati. Tertulis bahwa terjadi klaim ganda atas tanah tersebut. Pihak keluarga atas nama Dodi mengajukan berkas baru dengan bukti surat hibah dari almarhum Pak Wiryo yang menyebutkan bahwa tanah itu diwariskan untuk anak sulungnya, bukan untuk Bimo. Siska bergegas menunjukkan surat itu pada Bimo. Saat itu, Bimo baru pulang kerja. Ia membaca dengan dahi mengernyit, lalu duduk dengan napas tertahan. Ini, suratnya dipalsukan? Tanya Siska gemetar. Aku nggak tahu. Tapi ini mustahil. Waktu ibu kasih kita tanah ini, semua disaksikan, walau tidak dalam surat notaris. Tapi ibu bilang, tanah ini buat kamu, Mas Bimo, karena kamu yang paling butuh dan gak punya tempat tinggal tetap. Siska menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kalau gitu kenapa sekarang bisa ada surat lain? Kenapa Mas Dodi tiba-tiba bisa klaim? Bimo tidak menjawab. Ia bangkit dan langsung pergi ke rumah induk, menemui ibunya. Tapi beberapa menit kemudian, ia pulang dengan wajah kusut. Siska yang menunggunya di ruang tamu langsung berdiri. Gimana, Mas? Ibu, nggak mau bicara. Beliau malah nyuruh aku bicara langsung ke Dodi. Katanya, semua urusan warisan sekarang sudah diatur sama Mas Dodi. Ibu nggak mau ikut campur. Jadi, ibu menyerahkan semua ke Mas Dodi? Suara Siska tercekat. Ya. Dan Mas Dodi bilang, surat hibah itu asli. Dia bilang bapak dulu memang sempat buat surat seperti itu, tapi belum sempat dikasih ke aku. Sekarang dia ajukan ke kelurahan. Malam itu mereka makan tanpa suara. Hanya bunyi sendok bertemu piring yang sesekali terdengar. Siska mengaduk nasinya tanpa selera. Di matanya, rumah yang mereka bangun bersama kini seperti jerat. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri.
Ia seperti tamu yang menumpang. Beberapa hari kemudian, datang pegawai kelurahan dan pengacara keluarga Dodi. Mereka membawa berkas dan memberikan surat pengosongan dalam waktu 2 minggu. Alasan yang tertulis, tanah ini resmi menjadi milik pewaris utama, Dodi Wiryo Utomo. Penghuni saat ini diminta untuk segera mengosongkan area untuk dilakukan penyesuaian dan renovasi sesuai rencana keluarga besar. Siska berdiri kaku saat menerima surat itu. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam kuat amplop coklat yang hampir kusut karena tekanan jari-jarinya. Maya berdiri tak jauh dari situ, tersenyum puas, bersedekap. Maaf ya, SIS. Aku udah bilang dari awal, rumah ini kan sebenarnya bagian dari tanah warisan Mas Dodi. Kamu itu cuma numpang. Siska menatap perempuan itu lama. Matanya tak berkedip. Namun bukan kemarahan yang keluar, melainkan senyum pahit. Ia membalik badan, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu pelan. Di balik pintu, air matanya tumpah lagi. Kali ini, lebih panas dari sebelumnya. Rumah itu akan direbut. Rumah yang dibangun dengan sisa-sisa tabungan. Rumah yang ditata sendiri dari satu sudut ke sudut lainnya. Rumah yang menjadi simbol cinta dan perjuangan. Kini tinggal hitungan hari akan hilang dari genggaman. Tapi di saat itulah, dari dalam hatinya, muncul sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dendam. Bukan dendam yang membabi buta, tapi dendam yang membakar dalam diam. Dendam yang akan tumbuh bersama tekad. Ia menatap dinding rumahnya dengan air mata bercucuran dan berbisik pelan di balik isak yang nyaris tak terdengar. Aku akan buat kalian malu. Kalian pikir aku lemah. Tapi kalian belum lihat aku saat aku berdiri sendiri. Siska menghabiskan malamnya dalam diam. Lampu kamar padam, hanya cahaya redup dari bulan yang menyelinap melalui celah gorden. Bimo telah tertidur, lelah oleh pekerjaan dan masalah yang seolah datang bertubi-tubi. Sementara Siska masih terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar yang retak kecil di sudutnya mulai menjalar. Sebuah bayangan nyata dari retaknya kehidupan yang tengah mereka jalani. Ia teringat kembali detik-detik pertama rumah itu mulai dibangun. Satu demi satu batu bata mereka beli dengan hasil menyisihkan uang makan, uang pulsa, bahkan menunda keinginan membeli baju baru di hari raya. Siska tidak pernah menyesal. Ia bahagia waktu itu. Rumah sederhana, tapi dibangun dari cinta. Kini, tempat itu hendak diambil begitu saja, oleh darah daging suaminya sendiri. Pagi menjelang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Maya sibuk menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Lengkap dengan lauk pauk yang disusun rapi di atas meja makan. Dodi duduk di kursi kepala meja, membaca koran dan menyeruput kopi. Siska masuk ke dapur, hendak mengambil air untuk minum. Tapi gelas-gelas yang biasa ia pakai kini sudah berada di rak paling atas, digantikan dengan gelas bermotif emas milik Maya. Kalau minum, pakai gelas plastik aja ya, SIS. Soalnya yang kaca itu khusus buat keluarga, kata Maya setengah menyindir. Siska tersenyum kecil, menahan rasa perih di dada. Ia mengambil gelas plastik, mengisinya dengan air dari galon, lalu membawanya ke ruang belakang. Di ruang sempit itulah ia biasa duduk, sendiri, menenangkan hati. Bimo datang tak lama setelahnya, memegang surat panggilan dari kelurahan untuk klarifikasi lebih lanjut atas status tanah. Ia menunjukkannya pada Siska sambil duduk bersila di sampingnya. Mas harus hadir jam 2 siang. Katanya Mas Dodi juga diundang. Nanti biar semua jelas, ucap Bimo. Kalau nanti mereka menang, kita mau kemana, Mas? Tanya Siska pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam isak yang tertahan. Bimo menarik napas panjang. Kita nggak akan pergi. Mas yakin ada kejanggalan. Surat hibah itu baru muncul setelah Bapak meninggal. Padahal dulu Ibu yang jelas-jelas kasih tanah ini ke kita. Kita nggak pernah minta. Tapi Ibu sendiri yang suruh kita bangun di sini. Mas udah siapkan semua bukti. Kita punya foto saat bangun rumah, kwitansi bahan bangunan, dan semua pengeluaran. Mas juga sudah konsultasi sama teman yang kerja di kelurahan. Katanya, kalau memang ada 2 klaim, harus dibuktikan lebih dalam. Mas percaya, kebenaran pasti bisa kita pertahankan. Siska mengangguk. Dalam hatinya mulai tumbuh secercah harapan. Ia tahu, rumah ini bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga hasil jerih payah mereka berdua. Ia tak akan menyerah begitu saja. Siang itu,
Bimo dan Siska datang ke kelurahan. Maya dan Dodi sudah lebih dulu tiba. Mereka duduk berdampingan, Dodi mengenakan batik mahal, Maya dengan blazer krem dan tas brandy tergantung di lengan. Sementara Siska hanya mengenakan baju panjang sederhana dan jilbab polos, duduk dengan tenang di samping suaminya. Proses mediasi dimulai. Pihak kelurahan menanyakan dokumen dari masing-masing pihak. Dodi menyerahkan surat hibah yang katanya berasal dari almarhum ayah mereka, Pak Wiryo. Sementara Bimo membawa semua bukti foto pembangunan rumah. Surat pernyataan dari tetangga bahwa sejak awal mereka tahu rumah itu dibangun oleh Bimo dan Siska, serta bukti pengeluaran renovasi rumah sejak awal. Pak Lurah membaca satu persatu dokumen itu. Wajahnya mulai terlihat ragu ketika melihat surat hibah milik Dodi. Stempel yang digunakan tampak berbeda dari biasanya. Tanda tangan Pak Wiryo juga terlihat ganjil. Maaf, ini bukan wewenang saya untuk memutuskan. Tapi, dari sisi administratif, surat ini harus diuji keabsahannya. Kami sarankan agar masalah ini dibawa ke jalur hukum agar bisa diuji secara menyeluruh, ucap Pak Lurah. Dodi terlihat tidak senang. Loh, Pak, ini surat asli. Masa saya harus diuji segala? Saya anak kandung. Saya ahli waris utama. Tapi surat ini muncul setelah orang tua Anda meninggal. Sedangkan pihak adik Anda sudah tinggal dan membangun rumah di atas tanah ini sejak bertahun-tahun lalu. Tentu ini bukan perkara sederhana. Maya terlihat gelisah. Ia menatap Siska dengan tajam, lalu berdiri. Intinya, kita nggak mau tinggal satu atap sama mereka. Jadi mending mereka keluar aja dulu. Rumah ini kan bagian dari tanah warisan keluarga, bukan cuma milik mereka doang. Siska berdiri perlahan. Ia menatap Maya lurus-lurus, tanpa takut. Kami tidak akan pergi. Kami akan buktikan kalau kalian yang salah. Rumah ini bukan dibangun dari warisan, tapi dari kerja keras kami sendiri. Kalau kalian merasa benar, silakan tempuh jalur hukum. Tapi kami juga akan berdiri membela apa yang jadi milik kami. Pertemuan selesai tanpa hasil. Tapi Siska dan Bimo pulang dengan tekad baru. Mereka tak ingin terus menjadi korban dari keserakahan keluarga sendiri. Malam itu, Siska membuka kembali semua dokumen lama. Ia mengeluarkan map berisi foto-foto lama saat mereka mulai membangun rumah. Foto Bimo yang memanggul semen, dirinya yang sedang mengecat dinding. Semua itu adalah bukti. Bukti bahwa rumah ini adalah hasil keringat mereka, bukan hadiah, apalagi rampasan. Ia juga menghubungi salah satu tetangga lama, Buati, yang sejak awal tinggal di sebelah rumah mereka. Buati, saya mau minta tolong. Bisa nggak ibu buat surat pernyataan bahwa ibu tahu kami yang bangun rumah ini dulu? Pinta Siska dengan nada harap. Tentu, Nak. Ibu tahu semua. Dari awal kalian datang, kalian sendiri yang bangun. Orang-orang juga tahu. Dodi nggak pernah datang bantuin. Bahkan dulu dia pernah bilang, dia nggak tertarik tinggal di kampung. Jadi jangan takut, Siska. Ibu akan bantu, jawab Buati. Siska hampir menangis mendengar dukungan itu. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa tidak sendiri. Beberapa hari kemudian, Siska mendatangi seorang pengacara. Ia menceritakan semua kronologi, menunjukkan semua bukti, dan meminta pendampingan hukum. Pengacara itu, seorang perempuan parubaya bernama Bu Retno, mendengarkan dengan seksama. Siska, kamu sudah lakukan langkah tepat. Jangan takut, ya. Kita akan uji surat hibah itu di laboratorium forensik. Dan dari segi hukum, kamu punya kekuatan karena kamu yang tinggal, kamu yang bangun, dan kamu yang bisa buktikan itu semua, kata Bu Retno. Mendengar kata-kata itu, tubuh Siska gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tekadnya kini semakin bulat. Ia akan melawan. Ia tak akan biarkan dirinya diinjak. Rumah itu bukan sekadar tempat berteduh, tapi saksi bisu dari cinta dan perjuangan. Dan kini, rumah itu akan menjadi medan pembalasan. Bukan dengan caci maki atau amarah, tapi dengan cara yang lebih menyakitkan. Pembuktian bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh keserakahan. Suara ayam berkokok membangunkan Siska lebih pagi dari biasanya. Embun masih melekat di dedaunan halaman belakang rumah yang kini nyaris tak lagi ia rasakan sebagai miliknya. Dapur kecil tempat ia biasa memasak kini telah berubah.
Peralatan dapur yang dulunya ia beli satu persatu dengan hasil menabung telah disingkirkan dan diganti oleh peralatan baru milik Maya. Wajan besar yang biasa ia pakai menggoreng tempe favorit Bimo kini hanya tersimpan di kardus. Diletakkan di kolong rak bersama kenangan lainnya yang disingkirkan secara halus, tapi menyakitkan. Siska duduk di kursi rotan tua yang masih bertahan sejak pertama kali mereka menempati rumah itu. Kursi itu telah menjadi saksi begitu banyak percakapan larut malam, tangisan bahagia saat tahu ia hamil, bahkan malam-malam panjang ketika Bimo pulang larut dari kerja dan duduk bersamanya di situ, menyesap kopi pahit dan bercengkerama tentang harapan. Tapi pagi ini, kursi itu hanya menjadi tempat ia menahan perih. Maya melenggang ke dapur dengan gaun tidur sutra, menyemprotkan parfum mahal ke lehernya, lalu membuka kulkas dengan entengnya. Telur tinggal 2. Nanti tolong beliin, ya, SIS. Tapi pakai uangmu sendiri, soalnya ini urusan dapurku, katanya tanpa menatap Siska. Siska menatapnya sesaat. Ia tak lagi kaget dengan sikap Maya. Sejak hari pertama Maya dan Dodi pindah, segala sesuatunya berubah. Rumah itu terbagi tak adil. Bukan hanya ruang fisik, tapi juga ruang batin. Yang dulu hangat dan bersahaja, kini menjadi dingin dan menusuk. Bimo keluar dari kamar dengan map berisi dokumen hukum. Hari ini, ia dan Siska akan kembali bertemu dengan pengacara mereka, Bu Retno, dan menyerahkan dokumen tambahan. Surat pernyataan dari para tetangga, nota pembelian bahan bangunan, serta bukti transfer dari tabungan lama mereka yang selama ini digunakan membangun rumah. Semua itu telah disiapkan dengan rapi. Di perjalanan menuju kantor pengacara, Siska duduk diam di dalam mobil. Hatinya dipenuhi keraguan dan takut. Bagaimana jika semua ini sia-sia? Bagaimana jika surat hibah yang dibawa Dodi benar-benar sah secara hukum? Tapi ia mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, dalam hatinya, mereka telah berjuang sesuai jalur yang benar. Kamu yakin kita bisa menang, Mas? Tanya Siska pelan, menatap kaca jendela yang memantulkan wajahnya yang tampak lelah. Kita nggak bisa pastikan menang, sayang. Tapi yang bisa kita pastikan, kita nggak akan diam. Kita lawan. Biar hukum yang buktikan siapa yang benar, jawab Bimo dengan mantap. Sesampainya di kantor Bu Retno, mereka disambut hangat oleh wanita paruh baya itu. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang namun tegas. Ia menyambut mereka ke ruang konsultasi yang penuh dengan dokumen dan berkas-berkas. Siska, Bimo, saya sudah pelajari ulang semua dokumen dari kalian. Saya juga sudah bandingkan surat hibah yang dibawa Dodi. Saya sudah kirim ke laboratorium forensik untuk uji tanda tangan. Tapi sebelum hasilnya keluar, saya perlu tanya satu hal penting. Apakah benar kalian tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait penyerahan rumah atau tanah ini kepada Dodi? Tanya Bu Retno. Tidak pernah, jawab Siska tegas. Baik, kalau begitu, kita akan lengkapi berkas gugatan perdata dan ajukan ke pengadilan negeri. Kita akan ajukan permohonan perlindungan hukum agar tidak ada tindakan pengusiran dari pihak Dodi sebelum putusan pengadilan keluar. Lanjut Bu Retno sambil mengetik cepat di laptopnya. Mendengar kata-kata itu, Siska merasa sedikit lega. Setidaknya, untuk sementara, mereka masih bisa bertahan. Tapi Siska tahu, Dodi dan Maya tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, malam itu, saat mereka pulang ke rumah, suasana rumah sudah berbeda. Semua barang milik mereka yang ada di ruang tamu telah dipindahkan ke kamar mereka. Sofa, karpet kecil, bahkan foto keluarga di dinding telah diganti dengan foto Dodi dan Maya. Siska menatap Bimo. Ia tahu suaminya menahan amarah. Tapi Bimo tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Siska dan masuk ke kamar, mencoba tidak memperpanjang konflik. Namun esok paginya, puncak kesabaran mereka benar-benar diuji. Maya menunggu mereka di ruang makan, dengan wajah sinis. Mulai besok, kalian gak usah makan bareng lagi di sini, ya? Biar nggak canggung. Kalian masak sendiri aja di kamar. Biar adil. Lagian kalian kan udah nggak punya hak atas rumah ini. Siska menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Tapi ia tetap diam. Ia tak ingin bertengkar. Ia tak ingin memperkeruh suasana yang sudah keruh. Tapi dalam diamnya, ia menyiapkan diri. Ia tahu, satu persatu, ia dan Bimo akan dikikis dari rumah itu jika mereka tidak segera bertindak. Beberapa hari kemudian, Bu Retno menghubungi mereka. Hasil forensik sudah keluar.
Dan sesuai dugaan saya, tanda tangan pada surat hibah itu dipalsukan. Cap stempel juga bukan milik kelurahan yang sah. Kita punya bukti kuat untuk menggugat. Sekarang waktunya balas perlakuan mereka secara hukum, kata Bu Retno dengan penuh keyakinan. Siska tak bisa berkata apa-apa. Air matanya menetes. Tangis yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena harapan itu masih ada. Keesokan harinya, surat panggilan resmi dari pengadilan negeri dikirimkan ke rumah. Dodi yang membukanya pertama kali terlihat panik. Maya yang berada di sampingnya langsung melempar surat itu ke meja. Ini apa-apaan, Mas? Mereka gugat kita? Mereka pikir bisa menang lawan kita? Teriak Maya dengan nada tinggi. Bimo keluar dari kamar, menatap mereka dengan tenang. Bukan soal menang atau kalah. Ini soal keadilan. Kami sudah cukup sabar. Sekarang saatnya kami bicara lewat jalur yang sah, katanya, lalu kembali masuk ke kamar bersama Siska, meninggalkan Maya yang masih memaki dengan suara keras. Hari-hari setelahnya menjadi medan perang psikologis. Maya dan Dodi semakin menunjukkan wajah asli mereka. Mereka sengaja membuat gaduh, menyalakan musik keras, bahkan pernah menghilangkan makanan Siska dan Bimo dari dapur. Tapi Siska tetap tenang. Ia tahu, semua akan terjawab saat hari sidang tiba. Satu malam sebelum sidang, Siska duduk bersama Bimo di kursi rotan tua itu. Angin malam meniup perlahan. Mereka berdua saling menggenggam tangan, berbagi kekuatan lewat sentuhan diam. Apapun yang terjadi besok, Mas, aku tetap bersyukur punya Mas di sampingku. Kita udah lewati semua ini bareng-bareng. Aku percaya, Tuhan pasti bela orang yang benar, bisik Siska. Bimo mengangguk, mencium kening istrinya. Mas janji, kita nggak akan pernah kalah hanya karena mereka serakah. Kita punya bukti, kita punya keberanian, dan yang paling penting, kita punya satu sama lain. Malam itu, Siska tertidur lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Dan esok hari, kebenaran akan mulai diuji di depan hakim. Tapi apapun hasilnya, ia sudah siap. Sebab ia tahu, perjuangannya belum selesai. Dan ia tak akan berhenti sampai rumah itu kembali sepenuhnya menjadi miliknya dan Bimo. Langit pagi itu tampak suram. Awan kelabu menggantung di atas atap rumah yang tak lagi memberi rasa aman bagi Siska. Di dalam rumah, suasana lebih dingin daripada udara luar. Maya sejak pagi sudah keluar rumah. Entah kemana. Dodi tampak mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah tegang. Sesekali memandangi surat panggilan dari pengadilan yang tergeletak di meja. Ia tampak lebih pucat dari biasanya. Di kamar, Siska dan Bimo bersiap dengan pakaian terbaik mereka. Bukan pakaian mahal, tapi cukup rapi dan pantas untuk menghadiri sidang perdana di pengadilan negeri. Siska mengenakan gamis polos warna coklat tua dan jilbab senada. Bimo memakai kemeja biru gelap yang sudah beberapa tahun usianya, tapi tetap ia jaga dengan baik. Tak banyak percakapan pagi itu. Suasana hati mereka terlalu tegang. Siska menggenggam map berisi bukti-bukti dengan erat, seolah nyawanya tertinggal di dalam tumpukan kertas itu. Bimo merapikan dasinya sambil menatap wajah istrinya di cermin. Ia tahu, perjuangan mereka baru saja dimulai. Mobil yang mereka tumpangi melaju pelan menembus jalanan kota yang mulai padat. Sesampainya di pengadilan, mereka langsung menuju ruang tunggu. Tak lama kemudian, Bu Retno datang menyapa mereka. Wajahnya tenang dan berwibawa. Sidang akan segera dimulai. Ingat, tetap tenang. Jangan terpancing emosi. Kita di sini untuk mencari keadilan, bukan adu mulut. Ujar Bu Retno menenangkan mereka. Siska mengangguk. Hatinya berdebar kencang. Ia tak pernah menginjakan kaki ke ruang sidang sebelumnya. Ini semua terlalu baru, terlalu berat. Tapi ia tahu, ia tak bisa mundur. Disinilah ia dan Bimo harus berdiri tegak untuk mempertahankan rumah mereka. Ruang sidang terasa dingin. Hakim telah duduk di kursi tinggi, mengenakan jubah hitam. Dodi dan Maya sudah duduk di bangku tergugat. Maya memakai blazer hitam mencolok, duduk dengan dagu terangkat, seolah ia yakin akan menang. Dodi duduk di sampingnya, menggenggam map kusut berisi dokumen pembelaan mereka. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan. Bu Retno menjelaskan kronologi dengan rinci.
Ia memaparkan bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah warisan yang secara lisan telah diberikan oleh orang tua Bimo kepada Bimo dan Siska. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada surat hibah resmi kepada Dodi, dan bahwa surat yang disodorkan oleh Dodi mengandung tanda tangan dan cap yang telah terbukti palsu. Hakim mengangguk-angguk pelan, mencatat dengan serius. Ketika giliran pihak tergugat, pengacara Dodi maju. Ia mencoba membelokkan cerita. Yang mulia, klien kami adalah anak kesayangan orang tua mereka. Sementara penggugat hanyalah menantu yang terlalu ambisius. Tanah tersebut adalah milik bersama dan orang tua mereka sudah memutuskan menyerahkannya kepada klien kami, karena dinilai lebih mampu mengelola. Surat hibah tersebut meskipun tidak didaftarkan, sudah menjadi bukti niat almarhum orang tua mereka. Siska nyaris berdiri mendengar pernyataan itu, tapi Bimo memegang lengannya. Matanya berkaca-kaca. Ia menahan diri. Yang mulia, kami punya bukti forensik bahwa surat itu palsu. Kami juga punya saksi-saksi tetangga yang menyaksikan pembangunan rumah ini dan tahu betul siapa yang tinggal dan siapa yang membiayai. Rumah ini bukan dibangun dari uang Dodi, tapi dari uang hasil kerja keras saya dan suami, ujar Siska saat diberi kesempatan berbicara. Dodi terlihat tidak nyaman. Maya mencibir dari tempat duduknya. Hakim kembali mencatat, lalu menutup sidang dengan keputusan untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi pada minggu depan. Setelah keluar dari ruang sidang, Siska merasa lemas. Tapi Bu Retno tersenyum kecil. Kita punya peluang besar. Tapi jangan lengah. Mereka bisa lakukan apa saja untuk menjatuhkan kalian, ucapnya dengan tenang. Hari-hari setelah sidang menjadi semakin berat. Maya mulai menyebarkan kabar buruk ke tetangga. Ia menyebar gosip bahwa Siska dan Bimo serakah, tidak tahu diri, bahkan menuduh mereka memalsukan dokumen. Beberapa tetangga mulai menjauh. Siska merasa semakin terkucil. Suatu sore, ketika Siska pulang dari pasar membawa belanjaan, seorang tetangga bernama Busri menegurnya dengan nada tinggi. Kalian tega ya gugat keluarga sendiri? Sudah dikasih tempat tinggal, malah mau usir adik sendiri dari rumah? Emang gak punya hati? Siska terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tertahan. Ia tahu, percuma menjelaskan kepada orang yang sudah termakan cerita sepihak. Sesampainya di rumah, Maya menyambutnya dengan senyuman sinis. Lihat tuh, mulai banyak yang tahu kelakuan kamu. Mau sampai kapan kamu pura-pura jadi korban? Ucapnya tajam. Siska hanya melewati Maya tanpa berkata apa-apa. Ia masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Bimo datang memeluknya erat. Kita nggak bisa menghentikan omongan orang. Tapi kita bisa pastikan, nanti semuanya akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah, bisik Bimo. Malam itu, mereka mempersiapkan saksi-saksi yang akan diajukan minggu depan. Pak Slamet, tukang bangunan yang dulu membantu membangun rumah mereka, bersedia hadir dan memberikan kesaksian. Juga Buati, tetangga sebelah yang tahu persis siapa yang tinggal di rumah itu sejak awal. Siska mulai menyalakan kembali semangatnya. Ia tahu, ini bukan hanya soal rumah, tapi soal harga diri. Ia tak akan biarkan dirinya diinjak-injak. Ia tak akan diam ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kejutan baru datang. Petugas kelurahan mendatangi rumah dan meminta agar status tanah dikosongkan karena sedang dalam sengketa hukum. Surat resmi sudah dikeluarkan, dan seluruh aktivitas pembangunan atau renovasi dihentikan. Maya mengamuk. Ia menyalahkan Siska dan Bimo. Ini semua gara-gara kalian. Lihat tuh, rumah ini sekarang disegel. Kalian puas, kan? Teriak Maya sambil membanting pintu. Siska dan Bimo hanya saling menatap. Mereka tahu, ini adalah bagian dari proses. Jalan menuju keadilan memang tak pernah mulus. Tapi mereka siap. Menjelang hari sidang saksi, Siska sempat bermimpi tentang ibu mertua mereka. Dalam mimpi itu, sang ibu duduk di halaman rumah, mengenakan kebaya, tersenyum padanya. Rumah ini untukmu, Nak. Kamu yang layak menjaganya. Ia terbangun dengan mata basah. Mimpi itu membuat hatinya menghangat. Ia merasa didukung, meski orang yang mendukungnya sudah tiada. Keesokan paginya, mereka kembali ke pengadilan. Pak Slamet dan Buati hadir dengan baju terbaik mereka. Di ruang sidang, mereka bersaksi dengan jujur, menjelaskan bagaimana Siska dan Bimo membangun rumah itu dari nol,
Bagaimana Dodi tak pernah menyentuh satu batu bata pun dalam proses pembangunan. Haki mendengarkan dengan serius. Ekspresi Dodi dan Maya tampak gelisah. Untuk pertama kalinya, Maya tidak berani menatap Siska secara langsung. Ia hanya menunduk, menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah. Setelah saksi-saksi selesai memberikan keterangan, hakim menutup sidang dengan keputusan bahwa putusan akan dibacakan 2 minggu lagi. Siska dan Bimo keluar dari ruang sidang dengan hati lega. Perjuangan mereka hampir sampai pada puncaknya. Tapi mereka tahu, 2 minggu ini akan jadi masa paling menegangkan dalam hidup mereka. Dan selama 2 minggu itu, banyak hal terjadi. Maya mulai merencanakan sesuatu. Ia mendatangi beberapa saksi dan mencoba menyuap mereka agar mencabut kesaksian. Tapi Buati menolak mentah-mentah. Bahkan ia datang langsung ke rumah Siska dan memberi dukungan. Kamu jangan takut, Nak. Saya tahu siapa yang benar. Kamu yang pantas tinggal di rumah itu. Bukan mereka, ucap Buati sambil menggenggam tangan Siska. Dukungan itu membuat Siska kembali kuat. Ia tahu, apa yang ia dan Bimo lakukan bukan sekadar mempertahankan bangunan, tapi mempertahankan harga diri, martabat, dan kejujuran. Dan kini, mereka tinggal menunggu hari keputusan. Hari yang akan menentukan segalanya. Rumah itu, masa depan mereka, dan pembalasan yang paling pantas bagi keserakahan. Pagi itu, langit terlihat mendung seperti menyatu dengan perasaan Siska yang semakin kacau menjelang hari keputusan sidang. Waktu terasa berjalan lambat. 2 minggu yang harusnya cukup untuk sekadar menenangkan pikiran, justru menjadi 2 minggu paling panjang dan menyesakan dalam hidup Siska dan Bimo. Siska duduk di teras rumah, memandangi halaman yang dulunya penuh tanaman hias hasil tangannya sendiri. Tapi kini semua itu rusak karena ulah Maya yang sempat mencabut dan melempar pot-pot bunga itu ke tong sampah. Di sudut halaman, masih tersisa jejak kaki berlumpur Maya dan Dodi yang dengan pongah mengklaim seluruh rumah ini sebagai milik mereka. Hari ini kita ke rumah Pak RT ya. Aku mau klarifikasi sesuatu. Ujar Bimo yang baru keluar dari kamar sambil mengenakan jaketnya. Siska menoleh, sedikit bingung. Memangnya kenapa, Mas? Semalam aku dengar kabar, Maya menghadap ke Pak RT dan bilang kita akan diusir minggu depan. Katanya surat keputusan sudah ada dan kita kalah. Siska terdiam sejenak. Matanya menyiratkan emosi yang hampir meluap. Ia tahu Maya sedang mencoba membalikan opini warga sekitar agar mereka terlihat seperti penghuni liar yang membandel. Setibanya di rumah Pak RT, mereka disambut cukup hangat. Pak RT, yang memang sudah lama mengenal keluarga mereka, langsung menyilakan duduk. Saya paham perasaan kalian. Maya memang kemarin ke sini dan bicara macam-macam. Katanya pengadilan sudah memutuskan rumah akan dialihkan ke pihak mereka. Tapi saya belum berani menyimpulkan apa-apa sebelum ada surat resmi. Jelas Pak RT. Bimo menghela napas. Kami juga belum dapat keputusan. Bahkan sidang keputusan baru akan dilakukan 2 hari lagi. Pak RT mengangguk. Saya tahu, makanya saya nggak ambil tindakan. Tapi warga jadi banyak bertanya, karena Maya menyebarkan berita itu kemana-mana. Siska tak bisa menahan diri. Pak, ini bukan sekadar rumah. Ini soal harga diri kami. Mereka merebut rumah yang kami bangun sendiri, di atas tanah yang diberikan langsung oleh almarhum bapak mertua saya. Kami nggak akan tinggal diam. Pak RT menepuk bahu Siska. Saya percaya kalian. Saya lihat bagaimana kalian membangun rumah ini. Saya juga tahu siapa yang tinggal di sini sejak awal. Kalau memang kalian butuh dukungan, saya siap bersaksi. Ucapan Pak RT membuat Siska berkaca-kaca. Di tengah hujatan dan fitnah yang beredar, masih ada orang yang memihak kebenaran. Sepulang dari rumah Pak RT, mereka berpapasan dengan Maya di gang depan. Perempuan itu langsung melempar senyum sinis. Numpang di rumah orang, tapi masih berani jalan-jalannya. Siska menatap Maya dalam diam. Kali ini ia tidak ingin membalas dengan kata-kata. Ia tahu, semua akan terbukti di ruang sidang. Malamnya, Bimo duduk termenung di meja makan sambil memandangi berkas-berkas yang mereka kumpulkan sejak awal kasus ini. Siska menghampirinya dengan segelas teh hangat. Mas, kamu yakin kita akan menang? Bimo menoleh. Aku nggak tahu hasilnya. Tapi aku yakin kita di jalan yang benar. Itu sudah cukup. Siska menggenggam tangan suaminya. Hatinya tenang walau ketegangan terus mencekik. Keesokan harinya,
Maya kembali membuat ulah. Ia datang ke rumah membawa 2 orang laki-laki berbadan besar yang mengaku sebagai petugas pembongkaran. Mereka berdiri di depan pagar rumah dengan wajah sangar. Ini rumah akan dibongkar. Sudah perintah dari pengadilan, ujar salah satu pria itu. Bimo segera keluar rumah dan menghadang mereka. Mana surat perintahnya? Tunjukkan. Kami belum menerima keputusan apapun dari pengadilan. Maya langsung maju. Suratnya nggak perlu, cukup saya yang bertanggung jawab. Siska keluar menyusul Bimo. Jangan main hukum sendiri. Maya, kamu pikir kamu siapa? Maya mendekat dan mendorong Siska. Saya yang punya rumah ini. Kalian cuma numpang. Minggat sana. Bimo segera menarik tubuh Siska dan memeluknya erat. Kalian pergi sekarang. Kalau tidak, saya akan laporkan ke polisi. Salah satu pria berbadan besar itu tampak ragu. Bu, kita nggak bisa sembarangan. Kalau belum ada keputusan resmi, kita bisa dituntut balik. Akhirnya mereka pergi. Maya mengumpat kesal sambil membanting pagar. Setelah kejadian itu, Siska langsung menghubungi Bu Retno dan menceritakan semuanya. Kalian harus hati-hati. Mereka mulai panik. Biasanya orang panik itu nekat. Pastikan ada saksi saat hal seperti itu terjadi. Rekam kalau bisa, ujar Bu Retno. Hari keputusan pun tiba. Siska dan Bimo mengenakan pakaian yang sama seperti sidang pertama. Gamis coklat itu sudah seperti seragam perjuangannya. Di ruang tunggu, suasana tegang. Maya dan Dodi tampak duduk lebih jauh dari mereka, dengan wajah yang seolah penuh kemenangan. Hakim akhirnya memasuki ruang sidang. Semua berdiri. Detik-detik pembacaan putusan menjadi momen paling menegangkan. Setelah memeriksa seluruh bukti dan mendengarkan semua saksi, pengadilan memutuskan bahwa surat hibah yang diajukan oleh pihak tergugat tidak sah karena terbukti dipalsukan. Oleh karena itu, pengadilan menetapkan bahwa rumah yang berdiri di atas tanah sengketa sah dimiliki oleh penggugat, Siska dan Bimo. Ruangan hening sejenak. Lalu terdengar suara isak Siska. Ia menutup wajahnya, menahan air mata. Bimo mengelus punggungnya dengan mata merah. Hakim melanjutkan. Pihak tergugat diperintahkan mengosongkan rumah dalam waktu 3 hari sejak keputusan ini dibacakan. Maya berdiri. Tidak. Ini tidak adil. Saya anak kandung. Rumah itu milik orang tua saya. Hakim mengetuk palu. Keputusan sudah final. Setelah keluar dari ruang sidang, Maya mengamuk di koridor. Dodi hanya menunduk. Diam tak bisa berkata apa-apa. Siska dan Bimo berjalan perlahan melewati mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Tapi mata mereka menyiratkan kemenangan yang tak bisa diganggu-gugat. 3 hari ke depan akan menjadi masa transisi. Tapi untuk pertama kalinya, Siska bisa tersenyum tanpa beban. Rumah itu, rumah yang dibangunnya dengan cinta dan air mata, akhirnya kembali menjadi milik mereka. Namun mereka tahu, balas dendam belum berakhir di sini. Maya dan Dodi belum jera. Dan Siska tak akan tinggal diam jika mereka mencoba merebut lagi apa yang bukan milik mereka. Perjuangan belum selesai. Tapi kemenangan kecil ini menjadi awal dari kebangkitan yang lebih besar. Maya telah dipermalukan di pengadilan, tapi Siska dan Bimo masih menyimpan sesuatu yang akan membuat mereka benar-benar hancur. Sesuatu yang akan dibongkar di bab-bab berikutnya. Angin sore berembus lembut saat Siska dan Bimo menatap rumah mereka dari kejauhan, tepat di seberang jalan. Masih ada 1 hari lagi sebelum batas waktu pengosongan rumah yang diputuskan pengadilan. Tapi Maya belum juga keluar. Bahkan, pagi tadi, mereka sempat melihat truk membawa perabotan baru masuk ke halaman rumah. Siska menggenggam tangan Bimo dengan erat. Mereka pikir mereka masih punya kesempatan menang? Apa mereka pura-pura tidak tahu kalau mereka kalah? Bimo mendengus pelan. Atau memang sengaja memprovokasi kita? Maya itu bukan orang yang mudah menerima kekalahan. Siska mengangguk. Aku tahu. Makanya aku nggak bisa tenang sampai mereka benar-benar angkat kaki dari rumah itu. Esok harinya, pukul 8 pagi, Siska dan Bimo datang ke rumah mereka dengan membawa surat keputusan dari pengadilan yang telah dilegalisasi. Mereka juga membawa 2 orang saksi, Pak RT dan Bu Retno. Namun begitu sampai di depan rumah, suasana berubah panas. Maya berdiri di teras, berkacak pinggang. Di belakangnya,
Dodi duduk di kursi sambil memainkan ponselnya tanpa peduli. Kalian ngapain kesini lagi? Ini rumah gue, ngerti? Rumah orang tua gue. Kalian itu maling, maling warisan. Teriak Maya, matanya melotot. Siska menarik napas panjang lalu berjalan maju. Kami datang dengan surat keputusan resmi. 3 hari sudah lewat. Sekarang waktunya kamu dan suamimu keluar dari rumah ini. Maya menyeringai. Surat? Mana surat? Tunjukin ke gue, jangan cuma omong doang. Bimo memberikan map berisi salinan keputusan kepada Maya, yang langsung disambarnya dengan kasar. Ia membaca sekilas, lalu merobek kertas itu di depan wajah mereka. Nih, surat kalian. Aku nggak peduli. Aku nggak akan pergi. Pak RT maju, berusaha menenangkan suasana. Maya, ini sudah keputusan hukum. Jangan buat masalah baru. Kamu bisa dipidana kalau melanggar. Biarin. Aku nggak takut. Gue lebih milih mati daripada ngasih rumah ini ke mereka. Mata Maya sudah seperti orang kesurupan. Bu Retno mendekati Siska dan berbisik. Kita lapor ke polisi saja. Mereka bisa dipaksa keluar secara hukum. Siska mengangguk. Aku sudah capek dengan drama ini. Kita main sesuai hukum saja. Beberapa jam kemudian, polisi datang dengan surat perintah pengosongan rumah. Begitu melihat seragam polisi, wajah Maya langsung memucat. Tapi ia masih mencoba melawan. Saya anak kandung. Rumah ini rumah peninggalan orang tua saya. Masa saya diusir dari rumah saya sendiri? Mereka itu bukan siapa-siapa. Namun petugas tetap menjalankan tugasnya. Mereka memberi waktu 2 jam kepada Maya dan Dodi untuk mengemasi barang-barang mereka. Maya menangis meraung-raung, berteriak dan mengumpat. Sementara Dodi hanya diam dan tertunduk. Bahkan pria itu tak mengangkat barang-barangnya sendiri, seolah pasrah dan malu. Siska berdiri tegak di luar pagar, memandangi semua itu dengan tatapan tegas. Bimo menggenggam tangannya, menguatkannya. Ini baru awal, gumam Bimo. Dan aku nggak akan berhenti sampai mereka benar-benar hilang dari hidup kita, balas Siska pelan. Setelah rumah kosong, Siska dan Bimo masuk ke dalam. Perasaan lega dan perih bercampur jadi satu. Rumah mereka porak-poranda. Banyak barang rusak. Lemari dijebol. Kamar utama dicoret-coret. Lihat ini, seru Bimo dari ruang tamu. Ia menunjukkan tulisan besar di dinding, rumah ini akan jadi kuburan kalian berdua. Siska mematung. Napasnya sesak. Bimo segera memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya. Kita bersihkan semuanya. Kita bangun lagi rumah ini dari awal. Lebih indah, lebih kuat. Biar mereka tahu, sebesar apapun kebencian mereka, nggak akan bisa menghancurkan kita. Siska mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dan aku janji, Mas. Aku janji, mereka akan menyesal. Aku akan buat mereka hancur, bukan hanya secara hukum, tapi juga reputasi dan harga diri mereka. Malamnya, setelah rumah sedikit dibereskan, Siska duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder yang sudah lama ia simpan, berisi dokumen, rekaman, foto, dan bukti-bukti penggelapan dana oleh Dodi saat bekerja di kantor lama Bimo. Mas, kamu ingat waktu kamu kehilangan proyek karena Dodi menjatuhkan kamu diam-diam? Bimo menoleh. Ingat, aku masih simpan data-data lamanya. Aku punya buktinya. Dan aku sudah susun laporan lengkap. Besok, kita lapor ke pihak berwajib. Bimo menatap istrinya dengan campuran kagum dan haru. Kamu luar biasa. Siska tersenyum tipis. Aku hanya ingin mereka sadar. Main kotor itu ada balasannya. Rumah ini baru permulaan. Sekarang giliran mereka yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan malam itu, dengan secangkir kopi dan semangat yang menyala-nyala, Siska menyusun strategi penghancuran balasan. Satu persatu, dia akan membuka aib keluarga Dodi dan Maya. Ia tak peduli lagi dengan omongan orang. Karena hidup mereka sudah dihancurkan terlalu dalam. Dan kini waktunya membalas dengan sehina-hinanya. Hari mulai pagi, tapi semangat Siska tak padam. Matahari yang terbit seolah membawa awal baru bagi hidup mereka. Awal dari pertarungan terakhir yang akan menjadi penentu kehancuran total mereka yang pernah serakah dan tak tahu diri. Pagi itu,
Siska duduk di meja makan dengan tumpukan dokumen di depannya. Matanya tajam memandangi lembar demi lembar laporan keuangan lama yang ia simpan rapi selama ini. Satu folder khusus bertuliskan, Operasi Balas Dendam, tergeletak terbuka di hadapannya. Bimo masuk ke ruang makan dengan secangkir kopi di tangan. Ia menatap istrinya yang tampak fokus dan penuh semangat. "Sudah siap?" tanyanya singkat. Siska mengangguk. "Lebih dari siap. Aku sudah tandai semua transaksi gelap yang dilakukan Dodi di proyek tahun 2020. Semua jelas, ada jejak rekeningnya, buktinya lengkap. Bahkan, aku juga punya rekaman email dan pesan suara dia dengan klien yang dia rebut dari kamu." Bimo duduk di sampingnya. "Dan kamu yakin dia masih belum tahu kalau semua itu kamu simpan?" Siska tersenyum kecil. "Dodi terlalu bodoh untuk sadar. Selama ini dia pikir aku cuma ibu rumah tangga biasa yang gak tahu apa-apa soal bisnis. Dia lupa aku lulusan akuntansi, dan aku dulu kerja di kantor pajak sebelum menikah." Bimo tertawa pelan. "Kita antar semua ini ke polisi hari ini." Siska mengangguk mantap. "Dan setelah itu, aku juga akan hubungi rekan media lama yang pernah kerja sama denganku dulu. Aku akan kirimkan bukti-bukti ini. Biar skandalnya menyebar luas. Biar Maya juga tahu rasanya dihina, dijatuhkan, dikucilkan." Di kantor polisi, mereka diterima oleh penyidik bernama Pak Reza, yang tampak antusias melihat tumpukan dokumen yang mereka bawa. "Ini lengkap sekali, Bu Siska. Bahkan kami sering tidak mendapatkan bukti sejelas ini dari pelapor. Kami akan segera menyelidiki dan memanggil Dodi untuk klarifikasi," ucap Pak Reza sambil membolak-balik dokumen. "Dia akan menyangkal. Tapi saya sudah siapkan juga salinan semua data di flash disk, termasuk percakapan WhatsApp dengan klien, suara, tangkapan layar transaksi, dan pengakuan tidak langsung dari stafnya saat itu," jawab Siska. Pak Reza mengangguk puas. "Ini akan jadi kasus besar kalau semua bukti ini terbukti sah. Ibu dan suami akan diminta menjadi saksi utama. Bahkan kalau bisa lebih dari itu," balas Siska. "Saya ingin semua yang dia ambil dari kami, reputasi, kepercayaan klien, nama baik suami saya, dibalikan dengan cara yang sama. Dengan kehinaan yang dia tanam sendiri." Sementara itu, Maya dan Dodi masih berada di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Maya yang terbiasa hidup di rumah mewah milik orang tuanya, kini murung setiap hari. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa rumah itu kini sudah kembali ke tangan Siska dan Bimo. "Aku nggak tahan tinggal di tempat kayak gini, Dot. Ini sempit, sumpek, tetangganya nggak sopan. Aku malu sama teman-temanku. Mereka nanya terus kenapa aku pindah." Keluh Maya sambil mengaduk kopi yang bahkan tidak lagi bisa ia beli dari merek mahal langganannya. Dodi mendesah panjang. "Aku sudah coba hubungi bos lamaku, tapi semua tutup pintu. Bahkan ada satu yang katanya dengar gosip kalau aku terlibat penggelapan. Ini pasti kerjaan Siska dan Bimo. Mereka mau hancurin hidup kita." Maya menatap suaminya dengan amarah. "Lalu kamu cuma duduk dan ngeluh? Kita harus lawan, Dot. Kita harus kasih mereka pelajaran. Masa mereka bisa ngusir kita dari rumah yang jelas-jelas warisan dari orang tuaku?" "Udahlah, Mei. Kalau kita makin ribut, bisa-bisa masuk penjara beneran. Aku dengar polisi udah mulai investigasi soal keuanganku waktu kerja di kantor Bimo." Maya langsung berdiri. "Apa? Kamu bercanda, kan?" "Aku nggak bercanda. Ini serius. Dan kalau mereka punya bukti, habis aku." Maya meremas rambutnya frustasi. "Kita harus cari cara. Kita nggak bisa cuma diam. Kalau mereka mau main kotor, kita juga bisa. Aku tahu beberapa rahasia mereka. Termasuk soal hubungan masa lalu Bimo dengan mantan pacarnya yang dulu hampir bikin pernikahan kalian batal." Dodi terdiam. Ia baru ingat nama itu, Rasti. Wanita yang dulu sempat jadi bayang-bayang di hubungan Bimo dan Siska. Tapi apakah sekarang masih relevan? Siska duduk di ruang tamu bersama Bimo, menonton berita siang. Di layar, muncul wajah familiar, Dodi. Judul besar di bawahnya terbaca, "Mantan eksekutif terkait dugaan penggelapan dana proyek diinvestigasi polisi." "Ini baru permulaan," ujar Bimo. Siska tersenyum. "Aku akan pastikan dia nggak bisa dapat kerja dimanapun. Dan Maya? Biar dia terbakar dalam rasa malu yang dia tanam sendiri."
Telepon Siska berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Ia ragu menjawab, tapi akhirnya ia angkat. Halo. Siska? Ini Maya. Siska mengernyit. Ada urusan apa kamu telepon aku? Bisa kita ketemu? Aku butuh bicara. Bukan soal rumah, bukan soal Dodi. Ini soal kita sebagai perempuan. Siska terdiam sejenak. Lalu menjawab tegas. Besok, Cafe Aluna jam 10 pagi. Jangan telat. Keesokan harinya, Maya datang dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab. Siska duduk dengan tenang, tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Aku tahu kamu benci aku, buka Maya lirih. Bukan benci. Aku jijik. Balas Siska dingin. Maya menggigit bibir bawahnya. Aku minta maaf. Aku tahu itu nggak cukup. Tapi aku nggak sanggup hidup seperti ini. Dodi kehilangan segalanya. Aku juga nggak punya apa-apa lagi. Teman-teman menjauh. Keluarga juga. Bahkan adik kandungku sendiri nggak mau bicara. Lalu kenapa kamu datang ke aku? Maya menunduk. Aku mau menyerahkan sesuatu. Kamu pasti belum tahu. Ia mengeluarkan sebuah amplop. Di dalamnya, ada surat wasiat asli dari mertua mereka, Ayah Bimo dan Maya. Surat yang selama ini mereka kira hanya salinan, ternyata ada versi asli yang berisi lampiran lebih detail. Ini surat wasiat yang utuh. Bapak memang memberikan rumah itu padamu dan Bimo. Tapi ada satu lahan kosong lain yang nilainya jauh lebih besar. Dan itu, jatuh ke tangan Dodi secara tidak sah. Tanpa sepengetahuan siapapun. Siska memejamkan mata sejenak. Jantungnya berdebar keras. Jadi masih ada aset yang mereka rampas secara diam-diam. Maya mengangguk. Iya. Dan aku tahu di mana mereka simpan sertifikatnya. Siska menatap tajam. Kenapa kamu kasih ini ke aku? Maya menahan tangis. Karena aku mau menebus kesalahan. Aku sadar, aku dihancurkan bukan karena kamu kejam, tapi karena aku sendiri yang menghancurkan diriku. Mau kamu tahu, aku nyesal. Dan aku rela kamu lakukan apapun ke aku. Siska menatap wanita di depannya dalam-dalam. Lalu ia berdiri. Penyesalanmu terlalu murah untuk semua yang sudah kamu hancurkan. Tapi terima kasih untuk amplop ini. Dan soal balasan, kamu tinggal tunggu saja. Tanpa menoleh lagi, Siska pergi meninggalkan Maya yang terisak sendiri di kafe yang mulai sepi. Dalam benaknya, satu hal yang jelas, perang ini belum berakhir. Dan kehancuran belum sampai pada puncaknya. Angin sore berhembus perlahan di halaman belakang rumah Siska dan Bimo yang sudah direnovasi total. Bangunan yang dulu terasa sempit dan penuh sesak, kini tampil megah dengan sentuhan modern minimalis. Taman kecil yang rapi lengkap dengan kolam ikan dan gazebo kecil menjadi tempat favorit Siska duduk saat memikirkan strategi berikutnya. Bimo duduk di sebelahnya, membawa map berisi salinan surat wasiat asli dan beberapa dokumen sertifikat tanah yang diberikan Maya kemarin. Ia menyerahkan satu lembar pada Siska. Ini lokasi tanah yang dimaksud Maya. Nilainya tinggi, SIS. Sangat tinggi. Letaknya di kawasan yang sekarang sedang naik daun. Bisa bernilai puluhan miliar. Siska memandang dokumen itu dengan mata tajam. Dodi dan Maya menyimpannya di mana? Kalau dari petunjuk Maya kemarin, sertifikat asli disimpan di brankas kecil di rumah orang tua Maya di Bandung. Mereka pikir karena tidak ada yang tahu tanah itu eksis, mereka bisa menyimpannya diam-diam sampai waktu yang tepat untuk menjualnya. Siska menahan napas. Berarti, kita harus ke Bandung. Kita harus pastikan sertifikat itu tidak hilang atau dipalsukan. Kita juga harus proses balik nama, kalau memang itu bagian dari hak waris yang dicatut. Bimo mengangguk. Aku sudah hubungi pengacara. Dia akan dampingi kita ke sana. Tapi sebelum itu, dia menyarankan kita kumpulkan bukti kuat kalau Dodi menyimpan dan menyembunyikan dokumen legal yang bukan hak miliknya. Kalau bisa, kita tangkap basah. Siska berdiri. Kalau begitu, kita akan pergi malam ini. Kita jemput keadilan kita sendiri. Perjalanan ke Bandung memakan waktu 5 jam. Mereka tiba di kota hujan itu pukul 1 dini hari. Meski langit gelap, Siska tidak menunjukkan rasa lelah sedikit pun. Ia justru semakin bersemangat.
Mereka berhenti di sebuah penginapan kecil tidak jauh dari rumah orang tua Maya. Tak ingin gegabah, mereka memilih memata-matai lokasi terlebih dulu. Dari kejauhan, rumah tua itu terlihat gelap. Tidak ada tanda kehidupan. Namun Siska yakin, di dalam rumah itulah sertifikat itu tersimpan. Malam itu mereka hanya mengamati. Pagi harinya, Siska dan Bimo, bersama pengacara mereka, mendatangi rumah tersebut dengan surat kuasa lengkap dari kantor notaris. Tiba di gerbang, seorang pria parubaya keluar dan menatap mereka curiga. Mau cari siapa? Saya Bimo, anak dari Bu Retno dan Pak Surya. Ini istri saya, Siska. Kami kesini untuk mengambil dokumen keluarga yang tersimpan di brankas. Kami punya surat kuasa, dan ini pengacara kami, jawab Bimo dengan nada tenang. Pria itu, yang ternyata penjaga rumah keluarga besar, memandangi surat itu. Setelah melihat stempel dan tanda tangan notaris, ia membuka pintu pagar perlahan. Pak Dodi titip kunci cadangan ke saya. Tapi saya disuruh nggak buka ke siapapun. Tapi kalau ini perintah hukum, saya nggak bisa nolak. Begitu masuk ke dalam rumah, Siska merasakan hawa dingin yang mencengkeram. Rumah tua itu seolah menyimpan banyak rahasia. Mereka menuju ruang kerja lama mendiang Pak Surya. Di balik lukisan besar di dinding, terdapat brankas kecil berwarna abu-abu. Dengan bantuan kunci dan kode yang diberikan Maya secara rahasia, brankas itu berhasil dibuka. Di dalamnya, terdapat 3 sertifikat tanah, 1 bundel dokumen perbankan lama, dan 2 lembar surat perjanjian yang ditandatangani Dodi tanpa persetujuan keluarga lain. Siska menatap Bimo. Ini bukti nyata. Dodi menyembunyikan semua ini. Pengacara mereka segera memotret dan memindai semua dokumen. Dokumen asli kemudian dimasukkan ke dalam tas khusus tahan api dan air. Langkah berikutnya, kita laporkan ini sebagai penyalahgunaan dokumen legal. Kami juga akan proses ke pengadilan untuk pembatalan transaksi apapun yang mungkin mereka coba lakukan terkait tanah ini, ucap pengacara. Di Jakarta, Dodi kalang kabut. Teleponnya tidak berhenti berdering. Salah satu calonnya menjual tanah di kawasan Bandung ternyata mengetahui bahwa status kepemilikan tanah sedang dalam sengketa hukum. Pak Dodi, kami tidak bisa teruskan proses pembelian ini. Nama Anda tidak ada dalam dokumen ahli waris yang sah, ucap calon pembeli dari seberang. Dodi mengumpat keras. Ia menyadari semuanya mulai runtuh. Tak lama kemudian, ia menerima surat panggilan dari polisi. Kali ini bukan hanya untuk kasus penggelapan proyek, tapi juga penyembunyian dokumen warisan dan potensi pemalsuan. Ia membanting ponsel. Siska, perempuan sialan itu. Maya hanya duduk diam di sudut rumah kontrakan mereka. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Dodi memelototinya. Kamu yang kasih tahu mereka, ya? Maya tidak menjawab. Tapi tatapan matanya yang tenang menjadi jawaban yang tak terbantahkan. Aku cuma ingin semua ini selesai. Dot? Kamu pikir kita bisa hidup tenang dengan cara licik seperti ini? Aku sudah lelah. Dodi mengangkat tangannya, hendak menampar. Tapi Maya berdiri dengan cepat, menatapnya tajam. Kalau kamu berani sentuh aku yang akan kirim semua salinan bukti itu ke polisi. Aku yang akan bersaksi kalau kamu memalsukan surat warisan. Coba saja kalau berani. Dodi terdiam. Untuk pertama kalinya, Maya tak lagi menjadi wanita yang tunduk padanya. Sementara itu, di rumah Siska dan Bimo, kedamaian perlahan mulai kembali. Tapi mereka tidak berhenti. Siska mulai menulis kisah mereka dalam bentuk memoir. Ia tahu, banyak istri di luar sana yang mengalami hal serupa, dihancurkan oleh keluarga suami, dirampas haknya, diinjak-injak harga dirinya. Ia ingin kisahnya menjadi bukti bahwa perempuan tidak selalu harus diam. Bahwa balas dendam bukan hanya bisa dilakukan dengan amarah, tapi dengan cerdas, bermartabat, dan menyakitkan secara perlahan. Bimo masuk ke ruang kerjanya dan memeluknya dari belakang. Semua sudah berjalan sesuai rencana, ucapnya lembut. Siska menoleh. Belum. Masih ada 1 langkah lagi. Apa? Kita rebut semua jaringan bisnis yang pernah Dodi bangun di belakang kamu. Kita buat dia benar-benar jatuh. Bukan cuma kehilangan rumah, harta, dan nama. Tapi juga koneksi. Kita hancurkan dia, dengan cara yang paling elegan. Bimo mencium kening istrinya. Dan aku akan selalu di belakangmu.
Siska menatap layar laptopnya, mengetik satu kalimat pembuka untuk bab baru dalam memoarnya, dari istri yang dihina, menjadi perempuan yang menghancurkan. Tapi perang belum benar-benar selesai. Yang datang setelah ini, adalah final yang membuat semua terdiam. Bimo duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang menampilkan daftar panjang klien dan mitra bisnis yang pernah berada di bawah naungan Dodi. Rasa puas menyelinap di dadanya melihat bagaimana reputasi musuhnya itu mulai runtuh satu persatu. Siska masuk membawa secangkir teh hangat, duduk di samping Bimo, dan menatap layar yang sama. Kita sudah kirimkan surat resmi pemutusan kerjasama dan pemberitahuan sengketa hukum ke semua kontak mereka. Aku juga sudah hubungi beberapa wartawan investigasi agar kasus ini mendapat sorotan luas. Bimo mengangguk. Semakin banyak yang tahu, semakin cepat Dodi terpuruk. Dan jaringan bisnisnya yang dulu kuku itu akan runtuh tanpa sisa. Siska menarik napas panjang. Tapi ini belum cukup. Aku harus pastikan Maya dan Dodi tidak bisa bangkit kembali. Kita harus cari celah agar mereka kehilangan semua tempat berlindung. Bimo menatap istrinya dengan penuh kekaguman. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Siska tersenyum tipis. Aku akan manfaatkan sisi gelap keluarga Dodi. Ada beberapa anggota keluarga yang selama ini diam tapi sebenarnya tidak setuju dengan cara Dodi bertindak. Di sisi lain kota, Maya duduk termenung di rumah kontrakan bersama Dodi yang semakin gelisah. Telepon genggamnya berbunyi terus-menerus dengan panggilan masuk dari nomor tak dikenal dan pesan ancaman. Kita harus pergi, Maya. Aku dengar pengacara mereka juga sudah mengirim surat peringatan terakhir. Kalau kita terlambat, kita bisa kehilangan semuanya, termasuk nyawa kita. Maya menatap Dodi lelah. Aku sudah menyerah, Dot. Aku nggak mau hidup seperti ini lagi. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa melanjutkan permainan kotor ini. Dodi membanting kursi kecil di sudut ruangan. Kamu lemah. Kita masih punya kesempatan. Jangan biarkan mereka menang. Maya menggeleng. Kalau kita terus bertahan dengan cara ini, aku yang akan hancur duluan. Siska memutuskan mengundang adik Dodi, Yuni, untuk bertemu. Yuni adalah satu-satunya orang di keluarga Dodi yang tidak terlibat dalam perebutan tanah dan bisnis haram tersebut. Di sebuah kafe kecil yang sunyi, Siska dan Bimo menunggu kedatangan Yuni. Saat Yuni tiba, ia tampak ragu, namun segera duduk di hadapan mereka. Siska, aku tahu kita bukan teman. Tapi aku benci melihat keluarga ini hancur gara-gara Dodi. Dia terlalu serakah dan egois. Aku ingin membantu kalian agar semua ini selesai dengan damai, ucap Yuni lirih. Siska menatap Yuni serius. Kami bukan mencari damai. Kami ingin keadilan. Jika kamu serius, berikan kami bukti bahwa Dodi selama ini menyalahgunakan wewenang dan menyembunyikan aset keluarga. Yuni mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah USB dari tasnya. Ini bukti transaksi rahasia dan dokumen-dokumen yang selama ini hanya diketahui Dodi. Aku tidak tahan lagi melihat semuanya hancur. Bimo menerima USB itu dan membuka beberapa file dengan cepat. Ini cukup kuat. Terima kasih sudah berani bicara. Hari demi hari, tekanan dari berbagai arah membuat Dodi dan Maya semakin terpojok. Kasus di pengadilan terus berjalan dan media mulai membongkar satu persatu kebusukan mereka. Siska dan Bimo merasa perlahan keadilan mulai berpihak pada mereka. Namun, mereka tahu musuh terbesar adalah waktu dan kesabaran. Di sebuah ruang rapat kecil, Siska menyusun strategi berikutnya bersama timnya. Kita harus jaga momentum ini. Aku ingin kasus ini menjadi contoh agar tidak ada keluarga yang dihancurkan oleh keserakahan seperti yang kita alami. Bimo menambahkan, aku akan urus hubungan dengan pengacara dan polisi agar proses hukum berjalan cepat dan adil. Siska mengangguk. Dan aku akan lanjutkan memoir ini. Kisah kita harus menjadi pelajaran dan inspirasi. Sementara itu, Maya memutuskan untuk pergi jauh, meninggalkan segala kerumitan di belakang. Ia memilih pindah ke kota lain dan mulai hidup sederhana. Di sana, ia mencoba membangun kembali hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Dodi, yang kini kehilangan segalanya, duduk sendiri di ruang kecil tanpa daya. Ia menyesali semua keputusan buruk yang diambilnya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Perang yang mereka jalani bukan hanya soal harta dan tanah, tapi soal harga diri, keadilan, dan keberanian untuk bangkit dari kehancuran.
Siska dan Bimo tahu, perjalanan mereka masih panjang. Tapi kali ini, mereka siap menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak dan hati yang kuat.